wa tabaddadat barakatuhu, maka hilanglah, pergilah keberkahannya. Itu yang payah tu. Kalau dah keberkahan pergi, habislah keutamaan. Jadi kata ulama bilang kesimpulan apa? Li'anna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala ja'alal faqru fil ghishi, Allah jadikan kefakiran dalam penipuan. Setiap orang menipu fakir. Oh, tapi hartanya banyak apa Ustaz? Gini ya. Boleh jadi orang yang menipu rezekinya banyak, tapi dalam hati dia fakir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibdalih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma dzakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bi 'ulumihi fid darain amin. Jemaah salat subuh rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah hidayahnya. Atas izinnya kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Al-Minahus Saniyah. Ya. Masuk tentang pasal berikutnya, wahdar aidan min ghishil hirfati, dan hati-hati juga dibilang daripada unsur penipuan dalam usaha pekerjaan. Yang kemarin mengenai makan, ya, makan yang halal atau yang haramnya. Sekarang ini usaha, ya, usaha pekerjaan. Dan ini pun termasuk dalam syariat Nabi Muhammad SAW. Dan kita disuruh mencari penghidupan, ya, wa bataghu min fadlillah, carilah keutamaan Allah di muka bumi, ya. Jadi suruh kita bekerja cari keutamaan. Dalam satu riwayat, ya, dari Abu Hurairah, Abu Burdah bin Nifar radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, Abdul Kasab bai'un mabrur, sebaik-baik usaha itu perdagangan yang baik, yang jujur. Jadi memang Nabi nyuruh kita ni berdagang, kerana rezeki itu dari berdagang lebih banyak, ya. Jadi siapa yang mau kaya, berdaganglah, ya. Kemudian yang kedua kata Nabi, wa amal rajuli biyadih, seorang yang berusaha hasil tangan sendiri. Berarti buka usaha sendiri. Jadi ada usaha dagang atau usaha yang lain daripada keterampilan apapun. Ini dulu kan begitu sederhana sekali. Tapi saya lihat dari perkataan hadis Nabi SAW, memang kita ini disuruh berusaha dan bekerja, cari penghidupan di dunia ini. Tapi dalam mencari pun kita disuruh Nabi jangan ada penyimpangan, ya, jangan ada penipuan. Jadi rishun ini penipu. Ya, ada unsur penipuan di dalam mencari rezeki dalam kehidupan dunia ini. Nah, ulama menyatakan fa innal ghisya fil hirfati madhmumun syar'an, sesungguhnya unsur penipuan dalam pekerjaan itu, mencari usaha itu termasuk hal yang tercela dalam syariat Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi bukan semata-mata ibadah, cara cari rezeki pun diatur oleh Allah dan diatur oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak, dia akan berpengaruh kepada ibadah. Sayang jamaah, kita ibadah ni capek, letih gitu. Kalau cara cari duit dia tak betul. Jangan nak cerita tasawuf lah. Orang tasawuf kaji kitab 1000 kitab, masalah makan, kerja tak betul. Bukan tasawuf, nama tasawuf nama. Ya.
capek ibadah 1000 tahun pun kita ibadah, tidak akan membuahkan hasil, iman tak akan bertambah, takwa tidak akan muncul. Nah, ini dilihat ni sebuah hadis ya, waqad urwiya Muslim, sungguh riwayat daripada Imam Muslim, ini hadis sahih ya, fi sahihi an Abi Hurairah, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam marra fi suqi, sesungguhnya Nabi, kata Abu Hurairah, berjalan di pasar. Ingat tu Nabi ni Masya Allah kontrol di pasar macam mana orang berdagang. Ya kan, itulah pemimpin, dah hanya ngurus ibadah, turun ke lapangan, ke pasar, bagaimana pedagang ni dilihatnya. Nah, Nabi lewat di pasar ala subiratit ta'am, yakni dia mendekati tempat tumpukan bahan makanan ya, mungkin kok kita ni kan beras, tepung, zaman Nabi tu apa? Gandum, kurma dan sebagainya. Kan orang kan jual kan diletakkan di depan toko masing-masing itu. Nah, lalu Nabi melihat ya tumpukan bahan makanan, fadakhala yadahu fiha, Nabi masukkan tangannya. Tangannya dimasukkan ke tumpukan bahan makanan tadi itu. Diceluk Nabi ke dalam. Tahu celuk tu? Orang Melayu bilang celuk. Dimasukkan tangan ke dalam, diangkat Nabi. Apa yang terjadi? Fanala balalan, ternyata di dalam tu basah. Di dalam tu basah. Faqala, Nabi bilang sama yang ini, ma hadha ya sahibat ta'am, hai yang punya bahan makanan, apa ni? Gitu bang, gitu. Bahasa kita tu, apa ini wahai yang mempunyai bahan makanan? Nabi bilang, kenapa basah? Gitu maksudnya. Ya faqala ya Rasulullah as-sabathu sama, dia bilang, ya Rasulullah, ini kena air hujan, kena air hujan gitu dia. Basah ni. Lalu faqala, kata Nabi, afala ja'altuhu fawqa ta'am, kenapa tak kau letakkan di atas? Di atas kering, di dalam basah. Kata Nabi, yang basah tu letakkan di atas. Panjang kan tu kan, hatta yarahun nas, sehingga orang tahu ini ada yang basah. Coba kau basah, kau timbang gimana? Itu kan penipuan tu. Itulah penipuan. Kau ditimbang berat, orang tak nyangka ini basah karena lihatnya kering di atas ya. Nah, thumma qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi bersabda, apa kesimpulan kata Nabi? Man ghasyana falaysa minna, siapa yang menipu kami, kami itu Nabi mewakili umatnya, siapa yang menipu umatku, falaysa minna, dia bukan dari golongan aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini orang pasarnya harus belajar ni, yang pedagang-pedagang ni ya. Kalau orang tak pakai kaidah agama, mungkin agama lain tak masalah, tapi kita agama Islam tak bisa ndak. Kejujuran tu harus dijunjung tinggi. Kalau ndak berkah hasil usaha kita ya, usaha kita harus berkah bagaimanapun. Nah, maka kata ulama, ma'lumun anna kulla insani ya'rifu fi hirfatihi, jadi setelah diketahui sungguh manusia sangat mengetahui bagaimana pekerjaan dia. Kita tahu pekerjaan kita ya. Pedagang usaha apa pun dia tahu usaha dia, mana yang benar, mana yang mana salah. Mayaqu bitaqwa wa ma bihi yaqghash, apakah jujur atau penipuan dia lebih tahu. Mohon maaf, apa yang terjadi pada diri kita, kita lebih tahu. Kita jujur tak jujur, kita dengan Allah. Mungkin orang lain bisa kita tipu, tapi kalau Allah tak bisa kita tipu, karena ibadah itu hubungan dengan Allah. Apapun yang kita lakukan, konsepnya ikut aturan Allah, ikut aturan Nabi Muhammad SAW. Jadi orang mengatakan, apa tasawuf Pak Ustaz? Tasawuf yang begini-gini ni lah dibahas, bukan hanya kaji zat sifat Allahnya. Yang begini ini tasawuf, kejujuran dalam usaha, cari rezeki pun diatur dalam ilmu agama. Jadi orang-orang para sufi semua pakai seperti ini. Nah, wa qad ja'ala Allah Ta'ala al-'abdu aminan ala nafsihi fi hirfati.
Allah telah menjadikan seorang hamba itu dia dapat dipercaya pada dirinya dan juga pada usahanya. Asalnya Allah tu menitip kepada kita ini, Allah percayakan, hai hambaku, jujurlah, aku jadikan kau ni supaya ikut aku. Itu Allah asalnya begitu. Ya, asal seperti itu. Fa idza ghasya khana dini, apabila dia telah menipu, dia berkhianat dengan agama, berarti agama tersisihkan. Siapa berkhianat dalam usahanya, berarti berkhianat dengan agama Nabi Muhammad SAW. Wa nafsi, dan juga berkhianat terhadap diri dia. Kita sebenarnya, mohon maaf, kita menipu orang lain sebenarnya menipu siapa? Diri sendiri. Karena ada akibatnya, tidak boleh tidak. Apapun yang kita lakukan pasti ada akibatnya. Apalagi yang ketiganya, wan nasi ajmain, dan juga kepada orang lain. Kena dia agama, lepas separuh agama hilang, sudah menipu tu. Yang keduanya menipu dirinya, yang ketiga menipu orang lain, kena tiga lah. Kalau orang menipu dia rasanya dia untung saat itu, tapi di balik itu dia menipu dirinya, keberkahan dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini berantai, Pak. Ya, kalau kita menipu orang akan berantai nanti penyakitnya. Penyakit akan datang setelah itu, penyakit hati, bahkan penyakit fisik. Ya, penyakit fisik. Dulu saya masih ingat tuh, ada guru saya jelaskan yang kalau kita membeli, caranya pun harus baik, menjual pun harus baik juga. Ibu-ibu, kata dia, masih ingat ya, ibu-ibu kalau belanja, kan ada pedagang dorong-dorong di komplek tuh, bawa sayur, bawa apa kan. Itu pedagang masuk komplek itu dah membantu dah, ibu-ibu tak perlu ke pasar kita kan, masuk komplek. Tapi kalau belanja tu tangan tu jahil, udah pas timbangan dia ambil lagi masuk lagi. Tu maaf, nampak kecil tapi akibatnya akibatnya tu tangan tu jahil, diangkat gini masuk gini, padahal udah pas dah timbangan dah. Ini yang beli ini ambil, yang beli pun ada aturan juga. Kata guru saya, itulah yang menyebabkan asam urat tu, kata dia. Boleh jadi, kata dia. Karena pedagang itu walaupun dia diam tapi hatinya belum tentu reda. Udah pas timbangan, tangan ni jahil, tambah lagi masuk. Itu yang kecil, Pak, apalagi yang besar. Ya, apalagi yang besar tu lebih berat lagi. Itu hal yang sederhana sekali. Nah, satu riwayat yang saya sampaikan begini, ini adab kita ni selaku pembeli dan penjual. Ini dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna atyabal kasab at-tujar, sebaik-baik usaha tu perdagangan, kata Nabi. Perdagangan. Alladzina idza haddatsu lam yukadzibu, apabila dia ngomong dia tak bohong. Ya, pedagang ni nanti ada pembeli pun kena juga ni, Pak. Pedagang ni Nabi minta jujurlah, jangan bohong. Nah, pertama barang. Kalau barang bagus bilang bagus, kelas 2 bilang kelas 2, kelas 3 bilang kelas 3. Ya kan? Macam bangunan ni kan, ini ada yang original, ada yang KW, Pak. KW bilang KW, original bilang original. Gitu kalau saya beli ikan di pasar tu, bohong jual ikan tu. Saya beritahu sama dia, berdagang silakan, dia bohong jangan. Kalau mau berkah. Saya tak bohong, Pak. Kata, macam mana kau tak bohong? Dia bilang apalah, saya kan nawar, berapa sekilo ni? 70. 65 boleh? Saya ni ngambil untung 1000 ya per kilo, kata dia. Bohong lah tu. Kata aku, saya tawar, kau tak mau tak masalah, cuma jangan bohong. Bohong tu. Ini Nabi bilang, pedagang itu, kata Nabi, kalau dia ngomong dia tak berdusta. Wa idza atuminu lam yakhunu, kalau dia diberi amanah dia tak berkhianat. Wa idza wa'adu lam yukhlifu, jika dia beri janji sama orang, perdagangan dan sebagainya, dan dia tidak mengingkarinya,
umpamanya Pak, barang ini insya-Allah 3 hari datang, dia tidak menyalahi janji itu, kecuali memang ada hambatan yang tak bisa dihindari. Itu janji itu harus, bisnis ni kita ada unsur kejujuran di dalamnya. Wa yashtarau lam yadhummu, kalau dia membeli dia tak mencela, dia beli tetap membeli tapi tak mencelah barang dan tidak jahil tangan tadi itu ngambil barang, baru dapat timbangannya. Wa idza ba'u lam yutru, apabila dia menjual dia tak terlalu memuji-muji barang dia. Ini biasa penjual kan dipuji-puji barang dia, barang orang lain dicelahnya. Wa idza kana dain la yumtulu, apabila dia orang berhutang dengan dia, dia memperlambatnya. Seandainya bisnis ni biasa hutang piutang tu dah biasa, minjam meminjam tu biasa. Nah, kalau seandainya kita mempunyai usaha, orang minjam dengan kita seandainya, nah kita menagih itu mengulurkan waktu, beri tenggang waktu supaya dia mampu membayar walaupun jatuh tempo. Tetapi sebaliknya, wa idza kana lahum yu'assiru, apabila dia menagih dia tidak mempersulit. Tapi yang berhutang macam mana? Harus bayar tepat waktu. Tapi yang memberi hutang pun memberi tenggang waktu. Saya lihat agama ni ada keseimbangan. Betul tak? Ada keseimbangan. Saya memberi pinjaman sama orang itu belum bisa bayar tepat waktu, saya beri waktu. Tapi tatkala kita berhutang, kau jatuh tempoh, ada rezekinya, wajib bayar. Itu namanya keseimbangan dalam agama. Itulah indahnya, ya. Itu ajaran daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sungguh ulama telah berkata, dia bilang kullu man nasaha fi hirfatihi, setiap orang yang berlaku baik dalam usaha kerjanya, lam ya'tamid 'alaiha, dan dia tak bersandar kepada usahanya. Mohon maaf ni ya, ni ada nilai tasawufnya. Siapa yang baik dalam perdagangannya dan dia tidak bersandar dengan usahanya, bersandar kepada siapa? Itu rezeki. Kita ni berdagang tapi rezeki yang atur, itu sebenarnya pedagang juga begitu. Turun tu wajib, usaha tu wajib, dapatnya Allah yang atur. Makanya orang berdagang tu tak ada yang sama. Hari ini dapat sekian, besok tak sama. Tak sama dia. Maka dapatnya jaiz menurut ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi. Setiap orang yang berlaku baik dalam usaha pekerjaannya dan tidak bersandar kepada pekerjaan tapi bersandar kepada Allah, barakallahu lahu fi ra'sil malih, maka Allah beri keberkahan dalam modalnya bisa bertambah. Itu makanya berkah itu mahal. Jujur ada berkahnya. Allah beri keberkahan dalam modal usahanya min haitsu la yash'ur, yakni dan dia tidak menyadari tambahan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi? Nah, hatta yasira man ausahun nas malan, sehingga dia menjadi orang yang berkecukupan rezekinya. Inilah konsep berkah ni yang tak bisa dipahami oleh orang. Ya, konsep berkah ni mahal. Kalau dia datang di luar dugaan kita. Itu konsep berkah tu. Maka zaman Nabi itu rezeki tak banyak, cuman berkahnya banyak. Orang sekarang rezekinya banyak, cuman dalamnya tak ada berkah, habis. Habisnya pun cepat. Ya, makanya konsep berkah tu mahal. Apalagi dia banyak dan berkah. Waduh, masya-Allah. Ya, itu yang diberikan keutamaan dari Allah SWT. Wa man ghasya hirfatuhu in kashafa haluhu, siapa yang menipu dalam pekerjaannya, usahanya, akan ketahuan dia keadaan dirinya. Cepat lambat aibnya terbongkar. Sudah terbongkar, malu tak? Malu. Sama koruptor juga gitu, tak terbongkar tenang-tenang je ada. Sudah terbongkar, bawa tertunduk-tunduk tangkap KPK. Tak ada ya? Oh, no. Lebih berani lagi. Wow, lebih hebat lah tu. Nah,
berarti imannya rontok dah kalau begitu. Ya. Tapi kalau orang punya iman, malu dia. Pasti malu kalau sampai aibnya ketahuan. Wa tabaddadat barakatuhu, maka hilanglah, pergilah keberkahannya. Itu yang payah tu. Kalau dah keberkahan pergi, habislah keutamaan. Jadi kata ulama bilang kesimpulan apa? Li'anna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala ja'alal faqru fil ghishi, Allah jadikan kefakiran dalam penipuan. Setiap orang menipu fakir. Oh, tapi hartanya banyak apa Ustaz? Gini ya. Boleh jadi orang yang menipu rezekinya banyak, tapi dalam hati dia fakir dan tak pernah merasa cukup. Itulah orang yang bertuhan dengan hawa nafsu. Coba tanya orang yang menipu tu, dapat kurang, dapat, dia akan menumpuk-numpuk sehingga dia tak sadar. Ya, dia beri satu gunung, dia akan minta gunung yang kedua. Gunung apa? Gunung emas. Kata Nabi, orang begini ni yang salah cara mencari rezeki. Kita kasih gunung pertama, gunung emas, dia minta gunung yang kedua. Dapat yang kedua, hatinya fakir. Makanya saya melihat orang kaya tu hidup sederhana, tetapi dia bisa berbagi dengan orang. Ya, rezekinya boleh katakan masuk fakir, tapi hatinya kaya. Tapi ada orang hartanya banyak, tapi hatinya miskin, fakir. Kenapa? Tak bisa bagi orang, tak bisa ngasih orang, miskin bang. dapat kurang, miskin lah tu. Tapi yang merasa cukup bisa berbagi, itulah orang kaya. Dulu pernah saya katakan, ada jamaah saya tu pakai sepeda ya, kok datang ke rumah tu bawa nanas. Dari mana ni Pak? Dari pasar beli nanas. Sekalian lah ingat Pak Ustaz tu, dia beli nasi nanas tu. Padahal hidup susah kan. Janganlah sibuk-sibuk gitu, tak apa-apa Pak Ustaz, saya suka gini. Kau jumpa anak saya dikasih 10.000, 20.000. Luar biasa. Hidup senangnya pakai sepeda ya. Tapi datang ke rumah, kadang-kadang malu kan gitu kan. Tapi orang datang dan ngasih, mau terima lah. Kau tolak kan tak enak juga, tersinggung nanti. Nah, tapi saya melihat ini orang kaya, hidupnya biasa ya, tapi dia hatinya kaya. Nah, jadi kaya itu siapa? Laisal ghina min kathratil aurat, inna ghina ghinan nafs. Kata Nabi bilang, kaya itu bukan kerana banyaknya sesuatu yang kau kumpulkan, tapi kaya itu di sini, jiwamu, kata Nabi Muhammad SAW. Ya, nah, mudah-mudahan jadi orang kaya gitu. Amin. Kaya hati. Jika ada kaya hati, nyaman keluarkannya. Kok hati ni miskin, susah keluarkan itu. Ya. Wal barakatu fit taqwa, maka keberkahan dalam kejujuran. Nah, itu diulang. Jadi penipuan tetap miskin sampai kapan pun. Tapi kalau dia jujur, di situ keberkahan mengalir dari Allah SWT. Saya ni lihat kitab ini asyik Pak, tipis ya, tapi kajiannya hari-hari Pak. Sehari-hari kita alami. Disuruh kita ikut Nabi Muhammad SAW. Ini kita selama ini kita kaji ini cara salat Nabi itu bagus, tapi bukan hanya itu. Ya, bukan hanya itu. Pakaian Nabi kita ikut, cara salat Nabi kita ikut, itu bagus. Tapi ingat, tak selesai sampai di situ. Hari-hari ini yang kita alami. Bagaimana kita mengikuti Nabi Muhammad SAW. Inilah tasawuf. Kalau saya lihat tasawuf itu, sufi itu begini deh. Kejujurannya luar biasa. Ya, kejujurannya luar biasa. Nah, mudah-mudahan Allah berkah insyaAllah. Belum selesai ni ya, masih sambung nanti. Segera cukup, mungkin ada pertanyaan. Muslim tidak salat. Ya, banyak begitu orang. Nah, terus apa pertanyaannya? Hasil usaha yang kita jalankan ini. Nah, yang kita makan itu gimana?
Ya. Ya, rezekinya berkah. Yang penting ada kejujuran. Rezeki itu tergantung tadi, ada kejujuran, berkah rezekinya. Cuman orangnya tak berkah. Tak salah cuman kan. Nah, kita mau dua-duanya jalan, orangnya berkah, rezekinya pun berkah insyaallah. Nah, kita mau seperti itu. Bahkan dengan kita ibadah itu menambah keberkahannya. Jadi keberkahan berlipat ganda diberi Allah. Kenapa? Pada cara dan caranya jujur. Yang kedua ada ibadah kepada Allah SWT. Ya, jangan juga sebaliknya. Salat rajin tapi usahanya ada unsur penipuan, salah juga. Ya, ini yang bahaya, kita makan bahkan merusak ibadah kita. Ya, merusak ibadah kita. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad.